Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Perbankan Syariah 5B, yang akan membahas manajemen risiko pasar. Namun, di sini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Saudari Wiranti dan Saudari Sarmawati. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama, definisi resiko pasar yang akan disampaikan oleh Saudari Wiranti. Kedua, profil risiko pasar dan penerapan manajemen risiko pasar yang akan disampaikan oleh Saudari Sarmawati. Ketiga, penilaian risiko inheren untuk risiko pasar dan kualitas penerapan manajemen risiko pasar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nur Herlina. Perkenalkan, nama saya Wiranti dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai pengertian risiko pasar. Jadi, risiko pasar atau market risk merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank. Risiko pasar syariah terjadi manakala bank syariah berada pada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu bank syariah membeli sukuk negara dengan hasil tetap di mana harga pasar obligasi akan turun apabila hasil pasar meningkat. Kemudian yang kedua, bank syariah membeli valuta USD dengan nilai di mana valuta rupiah menurun jika nilai tukar USD melemah. Pada kondisi terakhir adalah bank syariah melakukan jual beli surat berharga. Risiko pasar juga merupakan salah satu risiko yang ada dalam bidang keuangan. Risiko pasar juga dianggap sebagai penyebab kejatuhan bank. Salah satu indikator mikroprudensial yang memantau stabilitas keuangan untuk memprediksi risiko yang akan timbul dan dapat menyebabkan krisis yang mengganggu sistem keuangan atau bersifat sistematik. Salah satu kemungkinan sumber ketidakstabilan sumber keuangan. Tujuan utama adanya manajemen risiko pasar adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Melalui sistem ini, bank syariah akan mampu menjaga dan agar risiko pasar yang diambil bank dalam batas yang dapat ditoleransi bank dan bank memiliki modal yang cukup untuk mengcover atau menutupi dan melindungi risiko pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wiranti. Profil risiko pasar adalah sebuah gambaran keseluruhan pada risiko pasar yang melekat pada kegiatan bank syariah, baik BUS maupun UUS. Selanjutnya yaitu risiko inheren. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantitatifkan maupun tidak dapat dikuantitatifkan, yang memiliki potensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Menilai risiko inheren pada risiko pasar, maka indikator atau parameter yang digunakan pada bank syariah adalah volume komposisi portofolio, kerugian dari risiko benchmark, suku bunga dalam banking book, dan strategi kebijakan bisnis. Menilai hal ini selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko pasar yang terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang ini juga terbagi menjadi 3, yaitu kewenangan dan tanggung jawab, sumber daya insani, organisasi manajemen risiko pasar. Teman-teman bisa lihat penjelasannya di sini. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan pendapatan limit.
yang terbagi menjadi 4, yaitu strategi manajemen risiko pasar, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi pasar. Toleransi risiko. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Yang keempat yaitu limit. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko pasar, yang terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi pasar, pengukuran risiko pasar, pementasan risiko pasar, dan pengendalian risiko pasar. Teman-teman bisa lihat penjelasannya di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudari Wiranti dan Saudari Sarmawati. Penilaian risiko inheren untuk risiko pasar. Kita ketahui bahwa risiko inheren merupakan sebuah risiko yang melekat dalam kegiatan yang dilakukan oleh bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tak dapat dikuantifikasikan, dan tentunya memberikan pengaruh dalam laporan posisi keuangan yang ada dalam bank syariah. Selain itu, penilaian risiko inheren pada masing-masing jenis risiko dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, dan mengacu ke dalam prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Adapun tingkat risiko inheren pada masing-masing jenis risiko dibagi ke dalam 5 kategori. Untuk kategori pertama adalah low, kategori yang kedua low to moderate, kategori yang ketiga moderate, kategori yang keempat adalah moderate to high, dan kategori yang kelima adalah high. Teman-teman bisa lihat di samping memperlihatkan sebuah matriks penetapan tingkat risiko inheren pada risiko pasar. Jadi silakan teman-teman baca ya. Selanjutnya adalah kualitas penerapan manajemen risiko bank syariah. Kualitas penerapan manajemen risiko bank syariah dapat dilihat dengan berdasarkan atas 4A. Yang pertama, tata kelola risiko yang mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah. Selain kedua, kerangka manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap beberapa hal. Di antaranya adalah strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta kecukupan perangkat organisasi. Ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Keempat, sistem pengendalian risiko yang mencakup pada evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen bank, baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen risiko pasar. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.